Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar fisika tentang gaya. Sebelum kita lanjut ke pembelajarannya, jangan lupa untuk simak video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa juga untuk support channel ini dengan cara subscribe. Kita mulai yuk. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan pada sebuah benda. Nah, seperti ilustrasi gambar ini ya, atau animasi ini ada anak yang mendorong, ada anak yang menarik. Ini adalah gaya, ada gaya tarik dan ada gaya dorong. Kemudian pengaruh pemberian gaya pada benda. Nah, yang pertama itu menyebabkan perubahan bentuk benda. Mari kita perhatikan pegas berikut. Nah, ketika pegas ini ditarik, apa yang terjadi? Ternyata pegas mengalami perubahan bentuk menjadi lebih panjang dari sebelumnya. Kemudian, perubahan kecepatan benda. Kita perhatikan ya animasinya. Ketika bola ditendang oleh seorang anak laki-laki ini, apa yang terjadi? Ternyata terjadi perubahan kecepatan benda. Kemudian terjadi arah gerak benda. Nah, kita perhatikan kembali ya gerakan bolanya. Ketika ada dua orang anak laki-laki yang saling menendang bola, ternyata terjadi perubahan arah gerak benda. Kemudian hukum Newton tentang gerak. Yang pertama itu ada hukum 1 Newton atau yang dikenal dengan hukum kelembaman. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang sedang diam akan tetap diam dan benda bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Atau sigma F sama dengan 0. Ini bacanya sigma ya. Nah, ini kalau bendanya diam itu akan terus diam. Jadi gayanya tidak ada gaya yang bekerja di sini, artinya kecepatan bendanya juga 0. Atau kecepatannya akan bergerak konstan atau tetap begitu. Kemudian hukum 2 Newton. Percepatan suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, F itu resultan gaya atau jumlah gaya yang bekerja, satuannya Newton, M itu massa benda, satuannya kilogram, kemudian A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, dari gerak balok dapat kita ketahui percepatan sistem dipengaruhi massa balok. Nah, ini ya, kenapa dia dipengaruhi? Karena ini yang massa 1 atau benda yang berwarna ungu ini lebih berat ketimbang benda yang berwarna merah, sehingga bergerak ke bawah. Atau gaya berat itu memang selalu menuju pusat bumi. Ini percepatannya, ini ada gaya tegangan tali. Contoh soal, berapakah gaya yang dibutuhkan untuk mempercepat gerak sebuah motor yang bermassa 500 kg pada kecepatan 6 meter per sekon kuadrat? Nah, ini tinggal kita jawab ya. F itu kan tadi persamaannya F sama dengan M dikali A, sama dengan massanya 500, kemudian A-nya 6. Kita kalikan aja 500 dikali 6, 3000 Newton. Kemudian hukum 3 Newton. Nah, ini hukum aksi dan reaksi. Bila benda A mengerjakan gaya pada benda B, maka benda B akan mengerjakan gaya pada benda A sama besar dengan arah yang berlawanan. Nih ya, kita perhatikan susunan dua neraca atau timbangan berikut. Jelas terlihat keduanya itu mengerjakan gaya yang sama besar tapi dalam arah yang berlawanan. Kemudian beberapa bentuk gaya. Yang pertama ada gaya berat. Nah, ini ya. Gaya berat benda di bumi adalah gaya gravitasi yang dikerjakan bumi pada benda. Dengan gaya gravitasi tersebut, benda dipercepat atau mendapat percepatan gravitasi sesuai dengan hukum 2 Newton. Nah, ini ya. F sama dengan M kali A, maka gaya berat itu sama dengan M kali G. W ini gaya berat. Nah, M sama kayak tadi, massa benda satuannya kilogram. G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Ini gaya berat ini ya, yang tanda panah merah ke bawah ini akan selalu menuju ke pusat bumi. Kemudian gaya normal. Ketika balok jatuh telah sampai ke lantai, nah ini ya, kita perhatikan. Gaya gravitasi tetap bekerja walaupun benda sudah berhenti. Sesuai hukum 3 Newton ada gaya aksi, itu gaya berat, dan ada gaya reaksi atau yang dikerjakan benda pada lantai. Nah, ini menimbulkan gaya reaksi ya. Nah, disebut dengan gaya normal. Arah gaya normal itu selalu tegak lurus dengan permukaan sentuh. Ini ya, selalu tegak lurus ke atas atau selalu tegak lurus dengan permukaan sentuhnya begini. Jadi aksi sama dengan min reaksi.
Nah, beberapa gaya normal berdasarkan posisi benda. Jika posisinya seperti ini dengan arah gaya yang sejajar, maka gaya normalnya itu akan sama dengan gaya berat. Tapi jika di sini ada gaya yang bekerjanya membentuk sudut alfa, maka gaya normalnya menjadi gaya berat dikurang F dikali sin alfa. Jika di bidang miring, maka gaya normalnya menjadi W dikali cos alfa. Kemudian beberapa bentuk gaya. Nah, ini ada gambar seorang anak perempuan. Nah, ini kita perhatikan ya. Yang pertama itu gaya gesek. Nah, ini. Jadi seorang anak perempuan ini sedang mendorong lemari besi. Ternyata lemari besinya itu tidak bergerak. Jadi gaya gesekan itu adalah gaya yang ditimbulkan ketika dua permukaan benda saling bersentuhan atau arah gesekan selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Nah, ini ya, ada gesek statis, ada kinetis nanti. Yang statis itu tidak menyebabkan benda bergerak atau statis. Nah, nilai gaya gesekan statis maksimumnya itu jika kita ingin mendorong benda sampai dapat bergerak, maka besar gaya yang dikerjakan harus lebih besar daripada gaya geseknya. Besarnya gayanya ini adalah Fs sama dengan mu, dibacanya mu ya, mu s dikali dengan n. Mu s ini koefisien gesek statis, sedangkan n ini besarnya gaya normal pada benda. Nah, menurut kalian mengapa anak perempuan tadi tidak mampu membuat lemari berangkas bergerak? Karena gaya yang diberikan anak tadi itu masih jauh lebih kecil daripada gaya gesek statisnya. Nah, apa yang terjadi jika dibantu oleh kakaknya mendorong? Ternyata bergerak berangkasnya ini atau lemari besinya ini, meskipun lajunya lambat. Mengapa? Ya karena tadi yang menyebabkan lajunya lambat adalah gaya gesek statis yang bekerja pada berangkas atau lemari besi tersebut. Kemudian ada gaya gesek kinetis. Nah, ini adalah gaya gesek yang terjadi saat benda bergerak. Nah, gaya gesek kinetis ini menghambat laju benda. Arah gaya gesek kinetis berlawanan dengan arah gerak bendanya atau besarnya itu adalah Fk sama dengan mu k dikali n. Mu k ini koefisien gesek kinetisnya, n ini gaya normal benda. Satuannya Newton. Kemudian ada gaya sentripetal. Ini gaya yang dimiliki benda saat benda bergerak dalam lintasan berbentuk lingkaran. Nih, lingkaran ya. Dengan gaya sentripetal benda dapat bertahan pada lintasannya. Nah, ini. Jadi lintasan ini tetap. Nah, gaya sentripetal pada tali ini menyebabkan benda tetap dalam lintasan melingkar. Nah, ini ada gaya tegangan talinya itu sama dengan gaya statisnya, gaya gesek statisnya. Ini percepatan sentripetalnya, ini ada gaya gravitasi di sini. Kemudian contoh aplikasi konsep gaya. Nah, ini dalam teknologi ya, ada hovercraft. Ini kendaraan yang menggunakan tenaga kipas besar untuk bergerak. Nah, ini untuk mengisi bantalan udara sehingga kendaraan dapat terapung di atas bantalan udara yang menyebabkan gaya gesekan dengan lintasan yang dilewati, baik air atau jalan, menjadi kecil. Karena itulah mengapa hovercraft ini menjadi mudah untuk bergerak. Kemudian ada kereta magnet. Nah, ini kereta magnet adalah kereta yang menggunakan prinsip elektromagnetik untuk mengurangi gesekan-gesekan antar rel dengan roda pada bagian gerbong belakang, atau bukan lokomotifnya ya. Nah, rel kereta dan roda ini bersifat magnetik yang saling tolak-menolak sehingga menyebabkan bagian roda kereta itu melayang di atas rel. Keadaan melayang ini menjadikan kereta tidak bergesekan sama sekali dengan rel dan tentu membuat kereta melaju lebih cepat tanpa hambatan. Oke, kita latihan ya. Untuk soal yang pertama, sebuah buku tergeletak diam di atas meja. Adakah gaya yang bekerja pada buku itu? Nah, ini jawabannya iya, benar. Nah, walaupun buku itu tetap diam, tetap ada gaya berat akibat gravitasi yang bekerja pada buku itu, dan ada pula gaya normal, seperti yang udah kita bahas di materi tadi ya. Kemudian soal kedua, sebatang besi yang didiamkan bertahun-tahun lama-kelamaan menjadi keropos. Apakah ini disebabkan oleh gaya? Jawabannya adalah tidak. Nah, keroposnya besi itu bukan disebabkan oleh gaya ya, melainkan oleh proses kimiawi yang terjadi pada besi. Kemudian soal nomor 3, seorang perenang berenang dengan gaya kupu-kupu. Apakah gaya kupu-kupu termasuk gaya dalam fisika? Jawabannya tidak. Gaya kupu-kupu itu teknik
salah satu teknik dalam berenang. Kemudian, Desi tertarik oleh warna merah bunga mawar. Apakah kata tertarik menunjukkan Desi mendapat gaya? Jawabannya tidak. Tertarik di sini bukanlah gaya, sebab tertarik yang dialami Desi tadi itu ada tertarik perasaannya, bukan badannya. Kalau badan yang tertarik itu karena gaya. Karena melamun, Hendra tertabrak sepeda di jalan. Apakah kata tertabrak menunjukkan Hendra mendapat gaya dari sepeda? Jawabannya adalah iya, benar. Tertabrak di sini adalah maksudnya terdorong oleh sepeda. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.